Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan saksikan cerita tentang polisi yang membantu dan melindungi seorang anak pemulung yang diganggu dan dirampas oleh preman pasar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, seorang anak pemulung bernama Dika berusaha mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Dengan baju lusuh dan kantong plastik besar di punggungnya, ia berjalan menyusuri lorong pasar sambil mengais sisa-sisa botol plastik dan kardus bekas. Namun, hari itu tidak berjalan seperti biasanya. Sekelompok preman pasar tiba-tiba menghadangnya. Mereka mencemoohnya, menendang kantong plastiknya hingga isinya berhamburan di jalanan. Salah satu dari mereka bahkan menarik tas kecil milik Dika yang berisi sedikit uang hasil jerih payahnya. Dika ketakutan, tetapi ia tidak bisa melawan. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya bisa menatap barang-barangnya yang berserakan dan berharap ada seseorang yang menolongnya. Di saat yang bersamaan, Bribtu Ardi, seorang polisi yang sedang berpatroli di sekitar pasar, mendengar suara keributan. Ia segera mendekat dan melihat kejadian itu. Tanpa ragu, ia melangkah ke arah para preman dengan tatapan tajam. "Hei! Apa yang kalian lakukan?" Suara Ardi tegas, membuat para preman terkejut. Melihat sosok polisi yang berdiri tegak di hadapan mereka, para preman mulai mundur. Salah satu dari mereka mencoba berdalih, tetapi Ardi sudah lebih dulu mengambil tindakan. Dengan suara lantang, ia memerintahkan mereka untuk pergi dan tidak mengganggu anak kecil yang hanya berusaha mencari nafkah. Setelah para preman pergi, Ardi berjongkok di depan Dika, mengumpulkan kembali barang-barang yang berserakan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Dika mengangguk pelan, tetapi matanya masih menyiratkan ketakutan. Ardi lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan anak itu. "Ini untukmu. Belilah makanan dan tetaplah kuat." Dika menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka masih ada orang yang peduli padanya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Terima kasih, Pak Polisi." Bribtu Ardi tersenyum. "Jangan takut. Aku ada di sini untuk melindungi semua orang, termasuk kamu." Hari itu, seorang anak pemulung yang hampir kehilangan harapan menemukan kembali kehangatan dan perlindungan dari seseorang yang benar-benar peduli. Pasar tradisional masih ramai meskipun matahari mulai condong ke barat. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka. Suara hiruk-pikuk pembeli terdengar di setiap sudut. Di tengah keramaian itu, seorang anak kecil bernama Dika berjalan perlahan dengan karung besar di pundaknya. Dika adalah seorang pemulung. Setiap hari ia berkeliling mengumpulkan botol plastik, kardus, dan barang bekas lainnya untuk dijual demi mendapatkan uang. Kakinya yang kecil melangkah tanpa alas, menghindari genangan air dan sisa-sisa sampah yang berserakan di sepanjang gang pasar. Saat sedang mengais tumpukan kardus di dekat sebuah warung, tiba-tiba ia merasakan dorongan keras di punggungnya. Karung besar yang hampir penuh itu jatuh ke tanah, menghamburkan isinya. "Hei, bocah! Jangan ngotorin pasar. Ini tempat jualan, bukan tempatmu cari makan." Suara kasar seorang pria terdengar. Dika menoleh dan melihat 3 orang preman pasar berdiri di hadapannya. Mereka bertubuh besar, dengan wajah penuh amarah. Salah satu dari mereka menendang botol-botol plastik yang berserakan di tanah. "Apa yang lo liatin? Pergi sana. Atau kita kasih pelajaran," ujar preman lain sambil mencengkeram bahu Dika. Anak itu terdiam, tubuhnya menegang ketakutan. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya menatap kantong plastiknya yang kini kotor dan berantakan. Itu adalah hasil kerja kerasnya seharian. Tiba-tiba, suara langkah sepatu berat terdengar dari belakang mereka. "Ada masalah apa di sini?" Suara tegas seseorang memecah ketegangan. Ketiga preman itu menoleh dan wajah mereka langsung berubah pucat. Di hadapan mereka, berdiri seorang polisi berseragam lengkap dengan ekspresi dingin. Bribtu Ardi. Ia menatap tajam ke arah preman-preman itu, lalu mengalihkan pandangannya ke Dika yang masih berdiri kaku dengan wajah penuh ketakutan. "Kenapa kalian mengganggu anak ini?" tanyanya dengan nada yang dalam dan berat. Para preman itu saling pandang. Salah satunya mencoba berlagak santai. "Ah, bukan urusan, Pak. Kami cuma ngasih tahu bocah ini supaya nggak bikin kotor di sini." Ardi melangkah maju, berdiri di antara preman-preman itu dan Dika. Matanya tetap tajam.
Pasar ini bukan milik kalian. Dan tidak ada yang boleh mengusir atau mengganggu orang yang mencari nafkah dengan jujur. Preman yang memegang bahu Dika buru-buru melepaskannya. Mereka tampak mulai gelisah. Ardi tidak berhenti di situ. Kalau saya lihat kalian mengganggu anak ini lagi, saya tidak akan tinggal diam. Mengerti? Ketiga preman itu menelan ludah. Salah satu dari mereka berusaha tersenyum, meski jelas terlihat canggung. Tentu, Pak. Kami nggak akan ganggu lagi. Bagus, jawab Ardi singkat. Tanpa menunggu lebih lama, para preman itu segera pergi, meninggalkan Dika yang masih berdiri diam. Ardi lalu berjongkok di hadapan anak itu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan nada lebih lembut. Dika mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih terlihat cemas. Ardi menghela napas, lalu mulai membantu mengumpulkan kembali barang-barang yang berhamburan di tanah. Jangan takut, aku ada di sini, katanya sambil tersenyum. Dika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar melindunginya. Malam belum tiba, tetapi bagi Dika, hari ini terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Bribtu Ardi membantu Dika mengumpulkan kembali barang-barang yang berserakan. Dengan cekatan, ia memasukkan botol plastik dan kardus ke dalam karung besar yang hampir penuh. Dika hanya bisa menatap, masih tidak percaya bahwa seorang polisi benar-benar membantunya. Setelah semua barang terkumpul, Ardi menepuk bahu Dika dengan lembut. Sudah selesai. Sekarang, kamu baik-baik saja. Dika mengangguk pelan, tetapi perutnya tiba-tiba berbunyi. Ia segera menundukkan kepala, malu karena suara itu terdengar jelas. Ardi tersenyum. Sudah makan? Dika menggeleng. Belum, Pak. Suaranya lirih. Ardi melihat sekeliling, lalu pandangannya tertuju pada sebuah warung makan sederhana di sudut pasar. Ayo ikut aku, katanya sambil melangkah ke arah warung. Dika terkejut. Tapi, Pak, saya tidak punya uang. Ardi menoleh, menatapnya dengan senyum hangat. Jangan khawatir soal itu. Hari ini aku yang traktir. Dika masih ragu, tetapi akhirnya ia mengikuti langkah Ardi. Mereka berjalan melewati lorong pasar yang mulai sepi, hingga sampai di depan warung. Pemiliknya, seorang ibu parubaya dengan celemek lusuh, tersenyum ramah saat melihat mereka datang. Pak polisi, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Ardi mengangguk. Bu, tolong siapkan 1 piring nasi ayam untuk anak ini. Dika menelan ludah. Aroma makanan yang menggoda mulai tercium, membuat perutnya semakin bergejolak. Tak butuh waktu lama, sepiring nasi hangat dengan ayam goreng tersaji di atas meja. Ardi mendorong piring itu ke arah Dika. Silakan makan. Dika menatap makanan itu dengan mata berbinar. Ia mengambil sendok dan mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Baru 1 suapan, air matanya menetes. Ardi mengernyit. Kenapa menangis? Dika mengusap wajahnya cepat. Maaf, Pak. Saya sudah lama tidak makan enak seperti ini. Ardi terdiam sesaat, lalu menepuk kepala Dika dengan lembut. Makan yang banyak, kamu butuh tenaga. Dika mengangguk dan kembali makan dengan lahap. Sementara itu, Ardi memperhatikan sekeliling, memastikan tidak ada lagi preman yang mengganggu. Malam semakin mendekat, tetapi bagi Dika, ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Ia tidak hanya selamat dari preman pasar, tetapi juga merasakan kehangatan yang selama ini jarang ia dapatkan. Sementara ia menghabiskan makanan di hadapannya, Bribtu Ardi berpikir, anak ini masih kecil, tetapi sudah harus berjuang sendirian. Apa yang bisa ia lakukan untuk memastikan Dika tidak mengalami hal serupa lagi? Mungkin, ini bukan sekadar tentang memberi makan. Ini tentang memberi harapan. Dika masih menyuap makanannya dengan lahap. Setiap butir nasi yang masuk ke mulutnya seakan memberi sedikit tenaga baru. Bribtu Ardi memperhatikan anak itu dengan penuh perhatian. Wajahnya terlihat lebih tenang sekarang, meskipun masih ada sisa kelelahan yang tersirat di matanya. Setelah beberapa saat, Dika meletakkan sendoknya. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kayu, menatap Ardi dengan penuh rasa terima kasih. Pak polisi, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Ardi tersenyum kecil. Tidak perlu berterima kasih, Dika. Kamu hanya butuh sedikit bantuan, dan itu sudah menjadi tugas saya sebagai polisi. Dika menunduk. Tapi, biasanya orang nggak peduli sama saya. Banyak yang usir. Ada juga yang marah karena saya mengumpulkan sampah di tempat mereka.
Ardi menghela napas panjang. Tidak semua orang jahat, Dika. Masih banyak orang baik di luar sana. Kamu hanya belum bertemu dengan mereka. Dika terdiam. Tangannya mencengkeram pinggiran meja, seolah sedang berpikir sesuatu. Ardi melihat ada sesuatu yang mengganjal di hati anak itu. Dika, bolehkah aku bertanya sesuatu? Anak itu menatapnya ragu, lalu mengangguk pelan. Kamu tinggal di mana? Tanya Ardi dengan nada lembut. Dika menelan ludah, lalu menjawab pelan. Saya nggak punya rumah, Pak. Saya biasanya tidur di emperan toko atau di belakang pasar, kalau ada tempat yang sepi. Ardi merasakan hatinya mencelos. Di mana orang tuamu? Dika terdiam cukup lama. Matanya berkabut, seolah tidak ingin mengingat sesuatu yang menyakitkan. Ibu saya meninggal waktu saya kecil. Saya nggak tahu siapa ayah saya. Sejak kecil, saya tinggal sama nenek. Tapi nenek sudah pergi juga. Setelah itu, saya sendirian. Jawabnya dengan suara lirih. Ardi mengepalkan tangannya di bawah meja. Anak sekecil ini seharusnya tidak menjalani hidup sekeras ini. Kamu nggak punya saudara lain? Tanyanya lagi. Dika menggeleng. Nggak ada, Pak. Makanya saya kerja sendiri. Kalau nggak, saya nggak bisa makan. Ardi menarik napas dalam. Ia sudah sering menghadapi kasus anak jalanan. Tetapi setiap kali mendengar kisah seperti ini, hatinya tetap terasa berat. Ia menatap anak itu dengan penuh empati. Dika, kamu masih sekolah? Dika tersenyum kecil, tetapi ada kepedihan di dalamnya. Dulu pernah, Pak. Tapi saya berhenti. Saya nggak bisa bayar uang sekolah. Kalau saya sekolah, saya nggak bisa kerja. Nanti saya nggak bisa makan. Ardi menggigit bibirnya. Situasi ini lebih buruk dari yang ia duga. Dika tersenyum tipis, berusaha terlihat kuat. Tapi saya nggak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa. Namun, Ardi tahu anak itu hanya berusaha menyembunyikan kesedihannya. Bribtu Ardi menghela napas. Ia harus melakukan sesuatu. Anak ini butuh masa depan. Dan malam ini, ia akan memastikan Dika tidak lagi sendirian. Bribtu Ardi terdiam beberapa saat, mencerna semua yang baru saja dikatakan Dika. Anak ini telah menjalani hidup yang begitu berat, jauh dari apa yang seharusnya dialami oleh anak seusianya. Dika, panggil Ardi pelan. Anak itu menoleh dengan mata yang masih menyimpan kepedihan. Kamu ingin kembali sekolah? Dika terkejut. Ia menatap Ardi dengan ragu, seakan tidak yakin dengan pertanyaan itu. Sekolah? Gumamnya. Tapi, Pak, saya nggak punya uang. Kalau saya sekolah, saya nggak bisa kerja. Nanti saya nggak bisa makan. Ardi tersenyum. Kalau kamu punya pilihan, apakah kamu ingin sekolah? Dika terdiam cukup lama. Pandangannya berkabut. Pikirannya seolah melayang ke masa lalu. Ia ingat saat masih kecil, mengenakan seragam sekolah yang sudah lusuh tetapi tetap membanggakan. Ia ingat saat dulu masih bisa belajar, bercanda dengan teman-temannya sebelum akhirnya semua berubah. Aku ingin sekolah, Pak, katanya pelan. Tapi aku nggak bisa. Hidupku sudah seperti ini. Ardi menepuk pundaknya dengan lembut. Dika, hidupmu belum selesai. Selalu ada jalan untuk berubah. Anak itu menatapnya, seakan mulai percaya dengan kata-kata itu. Ardi mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Aku akan bicara dengan seseorang. Mungkin ada cara supaya kamu bisa kembali sekolah dan tetap bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Dika tampak bingung. Maksudnya, Pak? Ada banyak lembaga sosial yang bisa membantu anak-anak seperti kamu, jelas Ardi. Aku akan mencoba menghubungi mereka. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu sesuatu. Dika menelan ludah. Apa itu, Pak? Ardi menatapnya serius. Apakah kamu mau berubah? Apakah kamu mau berjuang untuk masa depanmu? Dika terdiam. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik. Lalu, perlahan, Dika mengangguk. Aku mau, Pak. Ardi tersenyum. Bagus. Maka aku akan memastikan kamu mendapatkan kesempatan itu. Dika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang percaya padanya. Malam ini bukan hanya tentang memberinya makanan. Ini tentang memberikan harapan baru bagi seorang anak yang hampir kehilangan segalanya. Fajar mulai menyingsing. Sinar matahari perlahan merayap masuk melalui jendela kecil di sudut kantor polisi.
Udara pagi terasa lebih segar, membasuh kelelahan malam yang telah berlalu. Di sudut ruangan, Dika masih tertidur pulas di atas kasur lipat yang telah disediakan oleh petugas semalam. Wajahnya tampak lebih tenang, berbeda dari pertama kali Bribtu Ardi menemukannya di pasar. Ardi berdiri di dekat meja, mengamati anak itu dengan tatapan penuh arti. Ia mengingat kembali pertemuan pertama mereka, bagaimana Dika ketakutan menghadapi preman pasar, bagaimana ia kelaparan di sudut jalanan yang dingin. Tapi pagi ini, semuanya berbeda. Ardi mendekati Dika dan menepuk bahunya pelan. Dika, bangun. Sudah pagi. Dika menggerakkan tubuhnya perlahan. Matanya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya terbuka. Ia mengusap wajahnya, mencoba memahami di mana ia berada. Lalu, semuanya kembali ke ingatannya. Ia bukan lagi di trotoar atau di belakang pasar, tapi di tempat yang aman. Dika duduk perlahan, menatap Ardi yang berdiri di depannya. Sudah pagi ya, Pak? Ardi tersenyum. Sudah. Bagaimana tidurmu? Dika mengangguk. Nyaman, Pak. Ini pertama kalinya saya tidur di tempat yang benar-benar tenang. Ardi mengulurkan satu set pakaian bersih yang sudah ia siapkan. Ayo, bersihkan dirimu dulu. Setelah itu kita sarapan. Lalu aku akan mengantarmu ke rumah singgah. Dika mengambil pakaian itu dengan sedikit ragu. Pak, apakah saya benar-benar bisa tinggal di sana? Tentu saja, jawab Ardi tegas. Di sana kamu akan bertemu banyak anak lain yang juga ingin mengubah hidup mereka. Kamu tidak sendirian, Dika. Dika terdiam, lalu perlahan tersenyum. Kata-kata itu membuat hatinya lebih tenang. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang lebih layak, Dika keluar dari ruang istirahat. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Di meja depan, seorang petugas sudah menyiapkan sarapan sederhana. Sepiring nasi, telur dadar, dan segelas susu hangat. Dika duduk dan mulai makan dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada terburu-buru seperti biasanya saat ia makan di jalanan. Ardi duduk di seberangnya. Setelah ini, kita langsung berangkat ke rumah singgah. Aku yakin kamu akan menyukai tempatnya. Dika menatap Ardi dengan mata berbinar. Pak, setelah ini, saya benar-benar bisa sekolah lagi. Ardi mengangguk. Iya, dan kali ini, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan atau tempat tinggal. Kamu hanya perlu fokus untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dika menggenggam sendoknya erat. Saya janji, Pak. Saya akan berusaha. Ardi tersenyum. Bagus. Itu yang aku ingin dengar. Pagi ini bukan sekadar awal dari hari baru. Ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda bagi Dika. Setelah sarapan selesai, Bribtu Ardi dan Dika bersiap untuk berangkat. Matahari mulai naik, menyinari jalanan kota yang perlahan kembali ramai. Kendaraan melintas di jalan utama, sementara para pedagang membuka lapak mereka. Dika berdiri di depan kantor polisi, mengenakan pakaian bersih yang diberikan oleh Ardi. Tangannya masih memegang erat karung kecil berisi barang-barangnya, meskipun kini hanya tersisa beberapa benda yang ia anggap berharga. Siap berangkat? Tanya Ardi, membuka pintu mobil patrolinya. Dika menatap ke arah jalan, lalu ke arah kantor polisi di belakangnya. Pak, kalau saya pergi ke rumah singgah, saya masih bisa bertemu Bapak lagi, kan? Ardi tersenyum dan mengusap kepala Dika. Tentu, aku akan tetap datang melihatmu. Lagi pula, aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Dika mengangguk, merasa lebih tenang. Ia masuk ke dalam mobil, sementara Ardi duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin. Mobil mulai melaju meninggalkan kantor polisi, melewati jalanan kota yang sudah mulai sibuk. Di dalam mobil, Dika diam, memandangi pemandangan luar jendela. Setelah beberapa menit, ia berbicara pelan. Pak, saya takut. Ardi meliriknya sekilas. Takut kenapa? Takut kalau saya nggak bisa cocok di sana. Takut kalau saya nggak bisa berubah seperti yang Bapak harapkan. Ardi tersenyum tipis. Dika, perubahan itu tidak instan. Semua butuh proses. Yang penting, kamu sudah berani mengambil langkah pertama. Itu sudah cukup untuk hari ini. Dika menarik napas dalam. Kata-kata itu terasa menghangatkannya. Perjalanan mereka berlanjut. Semakin jauh dari tempat di mana Dika biasa hidup, semakin besar harapan yang tumbuh dalam hatinya. Tak lama, mereka sampai di depan sebuah bangunan sederhana dengan gerbang yang terbuka.
Di dalamnya, terlihat beberapa anak bermain dan belajar bersama. Suasananya hangat, jauh berbeda dari jalanan yang biasa Dika tempuh setiap hari. Ardi menepikan mobil dan mematikan mesin. Ini dia, Dika. Rumah singgah yang akan menjadi tempat barumu. Dika menatap bangunan itu dengan mata berbinar. Ada rasa takut, tapi juga harapan. Ardi membuka pintu mobil untuknya. Ayo, aku akan mengenalkanmu pada pengurus tempat ini. Dika menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Hari ini, ia akan memasuki babak baru dalam hidupnya. Bribtu Ardi dan Dika berjalan perlahan menuju pintu gerbang rumah singgah. Dari kejauhan, beberapa anak tampak bermain di halaman, tertawa riang tanpa beban. Pemandangan itu begitu asing bagi Dika. Ia sudah lama tidak merasakan suasana seperti ini. Di teras rumah, seorang pria parubaya berdiri menyambut mereka dengan senyum ramah. Ia mengenakan kemeja sederhana dengan lengan tergulung, terlihat seperti seseorang yang sudah terbiasa mengurus anak-anak di sini. Selamat datang. Sapanya hangat. Saya Pak Budi, pengurus rumah singgah ini. Ardi menjabat tangan Pak Budi. Terima kasih sudah bersedia menerima Dika. Dia baru saja memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Pak Budi menoleh ke Dika dan mengamati anak itu dengan penuh kelembutan. Hai, Dika. Jangan khawatir. Di sini kamu akan bertemu banyak teman. Kami akan membantumu untuk sekolah dan membangun masa depan yang lebih baik. Dika menatap pria itu dengan ragu-ragu. Saya nggak tahu apakah saya bisa cocok di sini, Pak. Pak Budi tersenyum dan berjongkok agar sejajar dengan Dika. Semua anak yang ada di sini dulu juga merasa seperti itu. Tapi mereka bertahan, dan sekarang mereka punya mimpi. Aku yakin kamu juga bisa. Dika masih diam. Ia melirik ke arah Ardi, seolah meminta kepastian. Ardi berjongkok di sampingnya. Dika, ini langkah besar. Aku tahu tidak mudah, tapi ini tempat yang lebih baik untukmu. Aku percaya kamu bisa menjalani ini. Dika menarik napas dalam. Ia menatap rumah singgah itu sekali lagi. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Pak Budi tersenyum. Ayo, aku akan mengenalkanmu dengan anak-anak lain. Mereka pasti senang bertemu denganmu. Dika melangkah masuk ke dalam gerbang, sementara Ardi berdiri di tempatnya, memperhatikan anak itu dengan bangga. Saat Dika mulai berbaur dengan anak-anak lain, Ardi tahu bahwa tugasnya malam itu telah selesai. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan Dika. Ini baru awal dari kehidupan barunya.